urusannya bukan soal menerima putusan MK atau tidak, tapi kita harus melakukan sesuatu terhadap kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, kita mau di mana gitu kan? Seperti saya pernah sampaikan, di mana kita kalau memang benar-benar beragama, kita memegang teguh prinsip-prinsip agama, maka lakukanlah sesuatu terhadap kejahatan yang sudah mereka lakukan. Jadi ini menjadi indikator tentang bermasalahnya pemenang ini. Maka di satu sisi saya sebutkan tadi, rakyat itu harus bersatu untuk supaya pelantikan Oktober itu tidak pernah terjadi. Yang namanya PDIP itu selalu di garis depan bicara tentang kejahatan. Apakah itu tentang putusan MK nomor 90, itu disampaikan ke publik bulan Desember 2023. Lalu Ganjar setelah Pilpres misalnya selesai, itu kan menyampaikan juga kepada publik ini curang, akan menggugat angket kah atau menyatakan pendapat. Lalu terakhir Megawati misalnya juga menggugat waktu Rakernas PDIP 24-26 Mei yang lalu, baru saja ini masih fresh. Juga sebelumnya itu Megawati ikut menyampaikan amicus curiae. Ya. Ini kan fakta yang menunjukkan bahwa kejahatan itu sudah dilakukan dan PDIP sudah menyatakan sikap. Yang jadi masalah bagi kita adalah mereka ini tidak pernah tuntas untuk bersikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Om Lim tanya sikap saya, bagi saya itu adalah pertama bukan sekedar mau menerima atau tidak, atau ini pemerintah yang haram atau tidak begitu ya. Tapi yang lebih penting adalah kejahatan sudah terjadi. Jokowi dan Prabowo itu terlibat dalam kejahatan demokrasi. Kejahatan berkhianat terhadap konstitusi, terhadap Pancasila, terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, yang jahat ini, dan kalau kita bicara Pancasila itu ada ukuran moral atau akhlak ya. Akhlak itu lebih tinggi dibanding moral. Akhlak itu urusannya dengan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip agama. Nah, ini dilanggar. Karena itu kita urusannya bukan soal menerima putusan MK atau tidak, tapi kita harus melakukan sesuatu terhadap kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, kita mau di mana gitu kan? Seperti saya pernah sampaikan, di mana kita kalau memang benar-benar beragama, kita memegang teguh prinsip-prinsip agama, maka lakukanlah sesuatu terhadap kejahatan yang sudah mereka lakukan. Jadi bukan soal karena sudah ada putusan MK, lalu kita terima. Tidak. Ini mereka sudah melakukan kejahatan yang sangat-sangat terstruktur, masif, dan sistematis. Ini sudah mereka lakukan. Kalau kita bicara hukum yang dibuat oleh manusia, misalnya ada proses di Bawaslu, atau di kepolisian, atau di MK. Ini semuanya urusannya dengan masalah apa yang dibuat oleh rezim ini, dan rezim ini sudah menguasai semua lembaga-lembaga tadi, sudah mengendalikan dan sudah menekan, sudah misalnya termasuk DPR yang harusnya melakukan angket, itu sudah mereka sandra untuk tidak melakukan apa-apa.
Lalu kita sebagai rakyat mestinya bersikap. Itulah sebabnya kita menggalang perlawanan rakyat dengan melakukan berbagai aksi, apakah itu di depan DPR, di depan KPU, atau di depan MK. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi, kita harus jelaskan sikap kita bahwa kejahatan ini sudah sangat nyata, sistemik, masif, terstruktur. Siapa pelakunya? Joko Widodo, dan dinikmati pula oleh Prabowo dan Gibran. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, urusannya bukan sekedar mau menerima atau melipir gitu, apalagi melipir ya. Menerimanya tidak gitu ya. Atau menghormati pun tidak. Jadi kan ada juga istilah, kita menghormati putusan MK, tapi kita tidak mengakui misalnya seperti itu. Bukan cuma itu, tapi justru kita harus melakukan sesuatu supaya yang sudah di putusan MK itu dibatalkan. Saya kira itu yang lebih prinsip, karena itu juga diatur dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Ada di konstitusi, ada malah paling atas itu Pancasila, kemudian ada di berbagai undang-undang. Itu semuanya ada aturan dan kita merujuk itu. Saya merujuk itu minimal untuk menyatakan sikap saya. Dan untuk itu saya juga mengajak dan menghimbau. Menghimbau siapa? Orang-orang yang mengaku beragama. Ya, bahwa kalau Anda mengaku beragama, ada perintah Allah untuk melakukan sesuatu terhadap kemungkaran, mari kita lakukan sama-sama. Saya kira itu mungkin. Mungkin Pak Marwan melihat mereka itu ini melihat bukan persoalan agama, sehingga kalau Pak Marwan menunjuk ini mengimbau pada orang beragama, dia merasa berpolitik ini seolah bebas, nggak perlu ada aturan-aturan agama. Ya, kita bicara Pancasila itu kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya beragama. Agama itu prinsip yang harus dipegang paling tinggi begitu. Bagaimana bisa kita bilang kita atau Presiden Jokowi bilang saya Pancasila, tapi pada saat yang bersamaan justru dia injak-injak itu Pancasila. Nah, kita sebagai rakyat jangan mengikuti Jokowi, hipokrit seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kalau memang mengaku beragama, pegangan kita itu adalah kalau bicara mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam kita bernegara, itu ada Pancasilanya, ada sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ini mau dikangkangi atau dijadikan simbol saja tanpa kita perhatikan dan tanpa kita praktekkan? Saya kira kan bukan seperti itu. Terlepas dari pertanyaan tadi tentang kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi ya di beberapa kubu petinggi di pemerintahan Indonesia ini, ada hal yang perlu kita ingatkan kepada publik tentang bahwa sejak sekarang sampai Oktober itu yang menjadi presiden masih Jokowi yang sudah sangat layak makzul itu gitu. Prabowo Gibran ini belum dilantik. Sehingga saya tetap berharap kita semua, karena memang dijamin dalam pasal 28 dan 28E, kita punya hak untuk menyatakan sikap, maka mari sama-sama kita gugat yang tadi yang saya sampaikan di awal. Karena apa? Karena faktanya yang menang ini toh tidak confident dan terus mencari-cari kawan untuk mendukung pemerintahannya, sambil juga mengancam. Juga aktivis pun dibuat begitu gitu. Kalau memang benar kemenangannya itu benar, objektif, tidak ada kecurangan, mereka tidak akan melakukan itu. Jadi ini menjadi indikator tentang bermasalahnya pemenang ini. Maka di satu sisi saya sebutkan tadi, rakyat itu harus bersatu untuk supaya pelantikan Oktober itu tidak pernah terjadi. Itu satu hal yang perlu kita ingat. Yang kedua, kita mencatat yang namanya PDIP itu selalu di garis depan bicara tentang kejahatan. Apakah itu tentang putusan MK nomor 90, itu disampaikan ke publik bulan Desember 2023. Lalu Ganjar setelah Pilpres misalnya selesai, itu kan menyampaikan juga kepada publik ini curang, akan menggugat
angket kah atau menyatakan pendapat. Lalu terakhir Megawati misalnya juga menggugat waktu Rakernas PDIP 24-26 Mei yang lalu, baru saja ini masih fresh. Juga sebelumnya itu Megawati ikut menyampaikan amicus curiae. Ya. Ini kan fakta yang menunjukkan bahwa kejahatan itu sudah dilakukan dan PDIP sudah menyatakan sikap. Yang jadi masalah bagi kita adalah mereka ini tidak pernah tuntas untuk bersikap. Ya, untuk bahwa kalau memang seperti itu Anda tuntas dong. Jangan mempermainkan sikap dari masyarakat begitu. Ini seolah-olah kan ngasih harapan tapi nyatanya tidak pernah tuntas. Sama juga partai yang mengaku partai dakwah misalnya. Kalau ini menurut agama sudah benar-benar melanggar, maka mari sama-sama bersama rakyat untuk menggugat. Misalnya waktu demo itu kenapa tidak pernah mengirim anggotanya untuk ikut bersama rakyat menggugat misalnya. Nah, jadi karena itu saya berharap sebetulnya PDIP lalu PKS minimal dua ini ya bersatu dengan rakyat untuk membatalkan pelantikan Oktober nanti. Waktu masih ada, mari kita bersatu. Jangan takut disandra oleh rezim yang sebentar lagi juga akan berakhir masa kekuasaannya. Dan kita menyatakan sikap ini, saya ulangi lagi, itu dijamin oleh konstitusi pasal 28 dan 28E Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu yang penting. Nah, soal tadi kejaksaan dan sebagainya, kita perlu melihat peta ini sebetulnya siapa yang bermain. Ada perang antar geng di pemerintahan di level atas. Ya kan? Antar geng ini gitu ya. Jadi karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan. Tapi yang namanya korupsi, saya kira oleh geng ini ya memang pantas untuk diakhiri nih. Mereka ini penjahat-penjahat ini. Menjarah sumber daya alam milik negara, milik rakyat, untuk kepentingan mereka, oligarki, dan segelintir orang yang karena berkuasa itu bisa berbuat seenaknya. Dan itu sebabnya kita harus akhiri. Dan salah satu caranya itu adalah bagaimana rezim ini berakhir. Termasuk juga bagaimana supaya Prabowo dan Gibran itu tidak pernah dilantik di bulan Oktober 2024 yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih.